Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku para DPA, para Designated Person Assured, para pihak-pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengelola keselamatan kapal-kapal milik perusahaan pelayar. Kali ini saya Fudin Tahir di dalam channel Sinau Kapal ingin berbagi perihal bagaimana hubungan antara DPA yang profesional dengan klasifikasi barang-barang berbahaya yang tercantum di dalam IMDG Code. Ikuti pelatihan selengkapnya di dalam pelatihan DPA profesional yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2024. Kawan-kawanku semua, IMDG Code atau kita kenal ketentuan untuk barang-barang berbahaya itu telah menetapkan pengelompokan dan pendefinisian barang-barang berbahaya di dalam berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat fisika atau fisik, sifat kimia, dan sifat toksisitas atau racun. Ya, ada 3 klasifikasi intinya di dalam IMDG Code. Dangerous good atau barang berbahaya yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tersebut, kalau lebih detailnya saya sebutkan namanya bahan peledak, gas, ini yang ada di praktek lapangan, cairan yang mudah terbakar, zat-zat korosif, ya, zat-zat korosif. Ini semua adalah kita kenal sebagai barang berbahaya. Nah, mari kita pelajari lebih detail tentang IMDG Code. Ya, IMDG Code kalau di dalam ilmu kerennya namanya International Maritime Dangerous Good. Mengklasifikasikan seperti yang saya katakan tadi berdasarkan fisiknya, kimia, dan toksiknya. Ada 3 hal intinya. Ya. Baik. Lalu apa kelas-kelas inti, kelas-kelas utama dalam barang berbahaya yang ditetapkan oleh IMDG Code? Ya, apa itu kelas-kelas utamanya? Ya. Baik, setidaknya ada 9 kelas. Ingat, berbicara tentang IMDG Code ada 9 kelas. Ya. Jadi 9 kelas ini ada di dalam IMDG Code. Kelas yang nomor 1 ini namanya kelas bahan peledak. Kalau kawan-kawan membawa bahan peledak di atas kapal, hukumnya wajib untuk menempel paletnya atau paketnya dengan paket eksplosif. Kodenya ada di sini, ya. 1.1, 1.2. 1 itu artinya kelas 1, ya. Titik 1 sebelah kanannya lagi itu namanya kode barang peledaknya, bahan peledaknya. Barang yang mudah meledak
itu kita kenal dengan eksplosif. Masukkan ke dalam kelas 1. Contohnya misalnya amunisi, ya barang-barang mudah meledak itu. Senjata, amunisi senjatanya tentara, itu mudah meledak. Kemudian mainan petasan itu termasuk mudah meledak, harus dikelaskan 1. Dan bahan peledak lainnya misalnya dinamit, untuk menghancurkan longsoran-longsoran, membuat squish atau crushing stone. Itu bahan peledak dinamitnya harus kita masukkan dalam kelas 1. Lalu apa yang masuk di dalam kelas 2? Kelas 2 ini namanya kita kenal dengan gas. Gas itu termasuk bahan peledak, termasuk gas yang bahan yang mudah terbakar. Nah, di dalam dunia perkapalan harus ditulisi label flammable gas. Ya, kita membawa LPG dari rumah, dari pabrik, dikirim dari Jawa ke Kalimantan, atau Jawa dari mana itu, BP Tangguh ke Jawa, itu harus ada kode flammable gas. Itu kelas 2, ya, mudah terbakar. Propan misalnya propana, nitrogen, gas hidrogen sulfida, itu masuk di dalam kelas 2. Nah, lalu kelas 3. Apa itu kelas 3? Kelas 3 yaitu cairan yang mudah terbakar. Tadi gas itu kelas 2, kalau cairan kelas 3. Jadi ingat, kalau bawa cairan pasti tulisannya 3. Pertamina pasti harus menempel kode yang ada di dalam dangerous good-nya, yaitu kode 3. Kalau ada kapal tanker tidak ada itunya, audit kasih NC. Pertamina tidak ada itunya, audit kasih NC. Ya. Membawa bensin, bawa premium, pertalite dan semuanya, semua adalah 3. Bawa alkohol, Aneka Kimia Raya membawa alkohol, harus ada bawa kode flammable, fuel oil, gasoline, combustible, ya. Atau kapal membawa diesel. Kapal-kapal tanker milik kita, kawan-kawan INSA yang membawa diesel, ya kita tulisin kode 3, ya. Ini kelas 3 ini namanya. Lalu kelas 4. Apa itu kelas 4? Kelas 4 kalau tadi gas cair, sekarang padat. Yaitu bahan padat yang mudah terbakar. Ciri-cirinya adalah ada kode 4, ya. Entah itu dangerous, entah itu combustible, yang jelas meskipun padat tapi mudah terbakar, mudah meledak, ya, yang spontan meledak, bahan yang meledak dengan mudah, itu masuk 4. Di dalam subkelas 4 ini ada 3, yaitu 4.1, 4.2 dan 4.3. 4.1 itu mudah terbakar. Contohnya apa? Magnesium itu padat mudah terbakar. 4.2 itu apa? Contohnya aluminium fosfat mudah terbakar. Yang subkelas 4.3 apa? Yaitu sulfur mudah terbakar. Jadi kawan-kawan semua, kapal-kapal yang mengangkut 4 atau 3 jenis ini harus menulis simbolnya dengan kode kelas 4, ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa sih kelas 5 itu? Kelas 5 ternyata adalah zat yang
oksidasi, zat oksidasi. Misalnya klorat dan hidrogen peroksida, ya. Zat oksidasi dan peroksida oksidasi. Biasanya kodenya 5, ya. Kodenya 5. 5.1 itu klorat, 5.2 adalah klorat, 5.2 adalah hidrogen peroksida. Ini lebih mudah diingat di nomor 5, hanya 2 ya. Kodenya warna merah dan kuning, ya. Merah dan kuning. Nah, ada yang nomor 6 namanya zat beracun. Kalau kapal kita membawa bahan-bahan beracun, pasti kita membawa kode nomor 6, yaitu bahan beracun, ya. Yang pertama bahan beracun insektisida. Kalau kita bawa semprotan untuk tanaman, itu pasti membawa insektisida. Kemarin kejadian vaksin COVID membawa bakteri dan virus, maka harus ada kode nomor 6, ya. Kode nomor 6. Lalu nomor 7 apa? Ternyata bahan radioaktif. Ini kawan-kawan yang kerja di radioaktif, membawa uranium, plutonium, maka harus mencantumkan kode atau kelas nomor 7, simbolnya 7. Antara radioaktif kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya. Lalu yang nomor 8 adalah zat korosif. Zat korosif itu misalnya asam sulfurat dan natron. Nah, itu kita kasih kode nomor 8, ya. Kode nomor 8. Nah, kode yang lain intinya adalah kode tentang bahan berbahaya lainnya. Nah, contohnya bawa baterainya HP, itu pasti kodenya 9. Bahan magnet, ya sembrani, nah itu pakai kode nomor 9. Kemudian bahan kargo terkontaminasi, kode nomor 9. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan apa itu IMDG code, simbol-simbolnya yang harus kita pelajari, kita pahami. Kelas-kelasnya ada 1 sampai 9, ya. Memiliki syarat bagaimana cara mengemas, bagaimana labelnya, ya. Labelnya tadi sudah kita pahami, dan dokumen khusus yang harus dibawa oleh kapal, ya. Kawan-kawanku semua, ke-9 kelas ini tentunya kita punya label yang lebih komplit. Kita harus lihat di dalam buku Dangerous Goods atau International Maritime Dangerous Goods. Baca di dalam bukunya ini lebih komplit supaya kita menjadi DPA profesional, terutama memahami klasifikasi barang berbahaya di dalam IMDG Code. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.